Baik, di video kali ini saya akan eh, mendemonstrasikan lebih tepatnya ya, atau memberikan tutorial bagaimana cara menginstalasi sebuah MQTT broker. Ya, seperti yang Anda tahu, MQTT itu adalah sebuah protokol komunikasi yang didesain untuk digunakan oleh perangkat IoT yang kita praktekkan pada mata kuliah ini menggunakan Node MCU ya, atau jenis lain yang menggunakan ESP8266. Nah, bentuk dari jaringan yang sederhana dari yang melibatkan Node MCU, kemudian MQTT dan MQTT broker dan root thread maksud saya, itu adalah seperti ini ya. Anda lihat di situ jaringan root thread yang sederhana itu terdiri dari satu buah MQTT client, dalam hal ini Node MCU ya. Dan fungsi dari MQTT client ini bisa macam-macam ya. Bisa sebagai pengirim data atau bisa juga sebagai penerima data. Pengirim data itu maksudnya begini, kalau Anda punya sebuah perangkat yang harus diukur parameternya setiap waktu secara real time misalnya ya. Misalnya mengukur suhu ya, paling sederhana. Anda harus ngecek suhu setiap saat dan harus dipublikasikan setiap saat juga. Nah, di sini Node MCU sebagai klien dari jaringan Node Thread ini berfungsi sebagai publisher ya. Klien publisher, dia mengirim saja data yang didapatkan dari sensor, dan sensor itu masuk ke dalam input analognya dan kemudian dikirim. Nah, istilah kirim ini kalau dalam IoT atau MQTT protokol namanya publish. Sementara MQTT klien yang lain bisa sebagai penerima saja atau sebagai subscriber saja. Jadi hanya fungsinya untuk menerima data, kemudian bisa ditampilkan di display, baik itu dalam bentuk 7 segmen atau dalam bentuk LCD atau bentuk layar monitor ya. Atau bisa juga MQTT kliennya berfungsi sebagai subscriber dan publisher sekaligus. Selain dia ngirim, dia juga bisa nerima. Artinya selain dia mengirim data sensor, dia juga menerima perintah dari server atau dari klien yang lain. Jadi seperti itu ya, agak kompleks kalau dalam MQTT network. Nggak sederhana karena akan melibatkan banyak klien, dan fungsi kliennya bisa sebagai pengirim saja, penerima saja, atau dua-duanya sekaligus. Jadi komunikasinya sangat kompleks, sehingga dibutuhkan sebuah protokol yang handal semacam MQTT ini. Nah, kemudian ada MQTT broker. MQTT broker ini ya, kalau Anda bisa bayangkan mirip seperti kalau jaringan WiFi Anda di rumah atau jaringan komputer Anda di rumah, ini sebagai mirip seperti router ya, router. Jadi sebelum Anda nyambung ke internet, sebuah PC di rumah itu atau di kantor itu harus melalui router dulu untuk nyampe di internet. Nah, kita asumsikan internet itu adalah node thread-nya, dan router itu adalah MQTT brokernya. Jadi dia menerima sinyal atau kiriman data dari masing-masing klien, ditampung dulu, kemudian disalurkan lagi ke tujuan yang sebenarnya di luar sana. Sehingga MQTT client tidak mungkin terhubung secara direct, peer to peer, dari klien ke klien ya, nggak bisa. Kemudian MQTT broker ini biasanya posisinya sama seperti router, ada di dekat klien-klien yang bersesuaian. Jadi misalnya
Anda gunakan MQTT protokol untuk jaringan smart home system misalnya, maka MQTT brokernya itu ada di rumah Anda. Dia bertugas mengumpulkan semua informasi dari klien-klien yang ada di rumah Anda, di smart system rumah Anda, dan juga sekaligus mengirimkan komen atau perintah dari server ke masing-masing klien yang ada di rumah Anda. Ya, sebagai broker ya, perantara. Nah, di sini untuk mengurangi ketergantungan pada penggunaan perangkat keras atau kesulitan kita dalam menyediakan perangkat keras untuk MQTT broker, kita gunakan sebuah plugin dalam Node-RED yang bisa diinstal dan dijadikan MQTT broker, tapi posisinya di server ya. Jadi dia menyatu dengan Node-RED tapi fungsinya sebagai MQTT broker. Nah, ini yang akan saya demonstrasikan bagaimana cara menginstalnya. Biasanya kalau yang sungguhan MQTT broker itu adalah sebuah perangkat yang independen ya, independen, dan biasanya pada banyak kasus dan literatur itu menggunakan Raspberry Pi. Oke, kita siapkan instalasinya. Seperti biasa kita buka dulu Node-RED-nya dengan membuka command prompt dari Windows kalau Anda pakai Windows, dan kemudian mengetikkan Node-RED dan tunggu ya, tunggu sampai service server untuk Node-RED di localhost di port 1880 sudah siap. Kalau sudah siap, kemudian kita buka browser dan kita ketikkan di URL-nya di localhost /2 1880, dan kemudian akan muncul, kalau sudah siap service untuk Node-RED-nya, akan muncul editor dari Node-RED ya. Nah, sekarang di bagian utama dari proses instalasinya ya, kita sudah di editor Node-RED. Di sini langsung kita menuju ke menu di bagian kanan atas ini. Kita buka menu, kemudian di sini ada menu manage palette ya. Kita buka manage palette. Kemudian ada tab di user setting ini, ada tab install. Ya. Install, Anda ketikkan iDes. iDes adalah salah satu MQTT broker yang disediakan dan berbentuk plugin. Ya, plugin itu artinya bisa ditempelkan di Node-RED. Artinya kalau nanti Anda sudah menginstal iDes ini, otomatis ketika Anda buka Node-RED di sesi berikutnya, Anda buka atau Anda restart Node-RED-nya, secara otomatis MQTT broker sudah ada dan sudah running bersamaan dengan Node-RED, sehingga kita tidak perlu lagi perangkat yang saya sebutkan sebelumnya seperti Raspberry Pi atau yang lain dan kemudian menginstal MQTT broker di dalamnya. Jadi kita menumpang instalasi Node-RED, tapi konsekuensinya MQTT brokernya nanti posisinya ada di server ya, tidak di dekat dengan kliennya, sehingga mutlak diperlukan pada klien yang terhubung dengan iDes nantinya, mutlak diperlukan koneksi internet ya. Nah, akan tetapi karena ini server Node-RED-nya sudah Anda install di localhost ya, otomatis tidak perlu koneksi internet ya di kliennya nantinya, di Node MCU-nya. Cukup connect ke WiFi yang
Anda punya di rumah atau Anda pakai hotspot dari HP juga bisa ya. Nah, ketika Anda ketikkan iDesk akan muncul ini Node-RED contrib iDesk. Ya. Kemudian di bagian ini ada tombol. Nah, ini karena sudah saya install, yang muncul adalah tombol install it, artinya terinstall. Tapi kalau Anda baru akan muncul tombol install saja. Anda klik ini, kemudian Anda tunggu. Ketika diklik di install, Anda tunggu, prosesnya cukup lama. Anda tunggu saja sampai benar-benar finish. Cukup lama, jadi Anda benar-benar yakinkan bahwa muncul notifikasi selesai ya. Jangan sampai di close sebelum selesai ya. Nanti bakal jadi masalah. Diinstal lagi tidak bisa, di uninstall juga. Nah, saya belum punya pengalaman untuk uninstall plugin Node-RED ya. Jadi tunggu aja. Nah, kalau sudah selesai nanti, saya tidak bisa menunjukkan di sini karena sudah terinstall di sini. Kalau sudah selesai, Anda close, kemudian Anda lihat tandanya adalah di bagian paletnya, di bagian kiri ini ada salah satu objek yang muncul yang bernama iDesk Broker. Nah, ini dia. Nah, itu artinya Anda sudah berhasil dan selesai menginstal MQTT Broker sebagai plugin dari Node-RED. Ya, untuk mencobanya kita geser aja ke dalam editor, kemudian kita buka parameternya. Di sini Anda lihat parameter yang sudah terisi secara default. Nantinya kalau klien, dalam hal ini NodeMCU, kepingin menghubungi MQTT Broker, maka dia akan menuju ke alamat dari IP address PC Anda yang terinstall Node-RED ya. Akan tetapi portnya yang dipakai bukan port 1880 tapi 1883 defaultnya. Sudah, settingannya itu aja, selesai. Untuk mengujinya kita pakai debug ya. Ini debug, Anda drag, kemudian Anda masukkan di sini sebagai input debug, output dari MQTT Broker. Kemudian untuk menguji dengan persiapan untuk menguji dengan NodeMCU, kita pasang MQTT in ya. Ini MQTT in. Ya, kita sambungkan MQTT in ke sini ya, ke debuggernya. Kemudian di MQTT in kita siapkan ya. Nah, di sini kita set servernya, kita arahkan ke MQTT Broker. Karena di sini saya sudah buat ya, cara membuatnya begini. Anda pilih add new MQTT Broker. Kemudian Anda edit ini. Ya, Anda kasih nama misalnya iDesk sembarang ini ya, iDesk Broker 1 misalnya. Kemudian servernya kita isi dengan localhost ya. Di localhost ini secara default akan sama dengan IP address ya, di mana kita install Node-RED-nya ya. Portnya 1883, biarkan aja default. Sudah, gini aja settingannya. Kemudian Anda klik add ya, selesai. Kemudian topiknya Anda isi ya, nanti kita bahas apa itu topik. Anda isi dengan misalnya NodeMCU, huruf kecil aja, /testing ya. Nah, ini tentang apa itu topik nanti kita ulas di sesi video atau di sesi pertemuan yang lain ya, atau hari ini juga kalau memungkinkan ya. Selesai dan sudah. Nah, sekarang kita cek MQTT-nya, brokernya ya, masih sama, ini tidak ada perubahan.
selesai. Dengan demikian kita sudah menginstal Git Broker dan siap mengujinya. Jangan lupa sebelum diuji nanti di deploy ya, di compile kalau dalam bahasa pemrograman ya.